Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kasih karunia-Nya senantiasa menyinari setiap kita, langkah kehidupan kita. Dan kita boleh ada di pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat Tuhan bagi kita semua, sehingga kita boleh menikmati karya Tuhan yang indah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu berarti rencana Tuhan belum selesai atas kehidupan kita. Dan kita punya tanggung jawab, yaitu mengerjakan keselamatan kita. Dengan apa? Punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Dengan setiap hari kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita dimampukan oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus untuk kita benar-benar mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan, hidup dalam perintah-perintah dan jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ruang Maha Kudus dalam hadirat Tuhan dengan hati yang murni, hati yang bersih, sehingga benih firman ini ketika ditaburkan, disampaikan, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi rema. Dan firman ini memerdekakan kita, bahkan menuntun jalan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bersama, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang termulia. Hanya kepadamu Bapa, hanya kepada Engkau Tuhan, kami menyanjung, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Sampai dengan hari ini Tuhan, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau menuntun kami, Engkau memberkati setiap kami dengan tangan-Mu yang berlubang paku tapi penuh kuasa itu Tuhan. Engkau senantiasa Bapa menuntun jalan-jalan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dari sampai dengan hari ini kami melukai hati-Mu, kami memberontak terhadap Engkau. Ampuni dan kuduskan dan tahirkanlah kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga Bapa hari demi hari Tuhan kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau taat, yang mau berjalan dalam kehendak-Mu dan tuntunan-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi kami Tuhan, biarlah benih firman yang ditaburkan di pagi ini, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi makan tempat dalam hati batin kami. Kau bukakan akal budi kami, sehingga hikmat-Mu yang Kau singkapkan bagi kami Tuhan itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk merenungkan dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema yang mau saya bagikan, firman Tuhan yang mau kita merenungkan bersama di pagi ini dengan tema penyesalan yang sangat besar bagi pezina. Dalam Amsalnya yang ke-6, pasalnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33, di situ firman Tuhan katakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bersama dalam firman Tuhan dalam Alkitab, zina adalah hubungan seks antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan. Tuhan Yesus menerapkan standar tinggi menyangkut kekudusan seksual, yaitu bahwa dosa zina telah terjadi bukan saat hubungan seks berlangsung, tetapi saat munculnya keinginan untuk berhubungan seks dalam pikiran terhadap lawan jenis yang bukan istri atau suami. Dan pengulangan pembahasan tentang perzinahan ini menunjukkan bahwa dosa perzinahan itu amat berbahaya. Itu tentang
Firman Tuhan tentang perzinahan ini kita lihat juga bersama dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28 dan Amsal 1 sampai ke 9 dan Amsal 2 ayat 5, 6 dan 7. Bahaya pertama perzinahan adalah bisa membutakan akal sehat Bapak Ibu. Dosa zina ini sangat berbahaya. Orang yang tergoda untuk berzina akan mengalami perangkap janji palsu yang terdengar manis dan penuh kenikmatan di awal. Namun itulah perangkapnya. Kepahitan hidup akan dirasakan setelah seseorang jatuh dalam perzinahan. Penyesalan dan rasa bersalah akan menghantui diri. Perzinahan akan mendatangkan hidup yang tidak stabil Bapak Ibu, kesesatan, bahkan kematian. Bahaya yang berikutnya, perzinahan adalah harga yang mahal yang harus dibayar dan antara lain bisa merusak reputasi diri. Kata keremajaan menunjukkan bahwa pada masalah kehormatan, orang yang berzina akan merasa sangat malu saat dosanya itu ketahuan. Perzinahan juga merusak kesehatan Bapak Ibu. Perzinahan menimbulkan risiko besar. Yang pertama apa? Tertular penyakit kelamin yang mengerikan. Seperti kita lihat bersama, kita tahu bersama AIDS, herpes hepatitis, dan lain sebagainya. Selain itu, perzinahan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental, berupa penyesalan. Mari Bapak Ibu, kita sadari bahwa Tuhan akan menggelisahkan hati nurani orang yang berzina seumur hidupnya. Bagaimana mencegah terjadinya perzinahan? Hal utama yang harus kita lakukan adalah mengasihi pasangan kita. Bangunlah perasaan cinta terhadap pasangan setiap hari. Jangan berikan ada celah sedikit pun untuk kita bisa tergoda dalam dosa perzinahan. Mari kita sadar bahwa kepuasan utama dalam kehidupan ini hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan yang mengenal hidup kita. Di luar Tuhan, Bapak Ibu, kenikmatan yang kita rasakan tidak akan memberi kepuasan, melainkan akan membawa kepada penyesalan. Sadarilah betapa bahayanya dosa perzinahan yang merupakan perangkap iblis ini untuk menjatuhkan kita dari keindahan hidup ini. Bapak Ibu, banyak orang begitu menikmati dosa zina sampai lupa tanggung jawab pada keluarga. Bahkan ada banyak yang rela meninggalkan keluarga daripada dosa zina ini. Jika kita sedang hadapi pasangan yang berzina, Bapak Ibu mungkin yang mendengarkan khotbah di renungan di pagi ini, mungkin ada yang mengalami hal demikian. Jika sedang menghadapi pasangan yang berzina, jangan pernah takut. Serahkan pasangan kita ke dalam tangan Tuhan yang bisa mengubahkannya. Bahkan suatu sekali perzinahan akan makan buah yang sangat pahit, tidak sebanding dengan kenikmatan perzinahan tersebut. Perzinahan ini merusak diri sendiri. Tanpa mereka sadari, dengan dosa zina yang diperlakukan mereka sedang merusak tubuh mereka. Penyakit akan bermunculan. Seperti tadi yang dikatakan, HIV, AIDS, serangan jantung mendadak berakibat kematian dan kanker. Bahkan banyak yang menderita kebangkrutan akibat zina yang tidak berakal budi ini. Belum lagi serentetan penderitaan datang silih berganti akibat zina yang nikmatnya hanya sesaat saja. Selebihnya penderitaan demi penderitaan akan ditanggung diri sendiri, plus dampak pahitnya buat keluarga yang mereka cintai. Siksa dan cemooh. Orang berzina di awal tuh sejuta rasanya tuh cuma nikmat sesaat. Tetapi apa? Ada siksaan dan cemooh yang akan mereka terima. Betapa banyak penghakiman, kutuk, cemooh, dan cibiran yang mereka terima akibat perbuatan mereka. Rasa tersiksa dan bersalah akan semakin besar atas perbuatan yang dilakukan. Bahkan ada intimidasi bahwa mereka adalah orang yang kotor, tidak layak, tidak berguna lagi sebagai manusia, membawa mereka semakin tidak berakal budi dan makin terhina. Orang berzina itu akan menghadapi penghakiman dunia dan juga penghakiman Tuhan. Mari, orang yang berzina itu pasti dia malu dan malunya itu tidak akan terhapuskan. Akhir kehidupan pezina selalu ditutup dengan apa? Malu yang tidak terhapuskan sekalipun mereka bertobat. Banyak orang berkata mantan pezina, belum lagi jika ada anak hasil hubungan zina itu membawa malu seumur hidup, termasuk bagi keluarga besar mereka. Noda pezina akan sangat sulit dihapuskan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapuskan dosa merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju. Mari Bapak Ibu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan.
Karena kerugian besar pasti menimpa orang yang berzina. Bahkan menyesal pun tidak akan bisa menutup dan mengganti malu selamanya atas hidup kita. Kalau kita melakukan dosa tersebut ini, orang berzina sedang merusak dirinya sendiri, tersiksa dengan cemooh dan malu untuk selamanya. Untuk itu mari, ketika kita datang kepada Tuhan, setiap hari kita merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Mari untuk itu kita benar-benar menaruh harapan kita, taruh hidup kita untuk Tuhan, hidup di jalan-jalannya Tuhan. Guna apa kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi Tuhan tidak akan mengenal kita suatu kali nanti kita pulang. Mari pakai hidup kita benar, hidup kita dalam kekudusan. Tidak ada orang yang kebal dosa, Bapak Ibu. Untuk itu, yang bisa memagari kita daripada dosa adalah ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Stop hidup dalam kedagingan. Mari belajar untuk membangun kehidupan rohani kita, membangun kehidupan roh kita, manusia roh kita. Pentingkan dulu manusia roh. Baru itu kita fokus kepada pimpinannya Tuhan, dalam tuntunannya Tuhan. Jangan kita cuma asal-asal baca Alkitab, berdoa, tapi kita tidak melakukan juga percuma. Mari kita taat. Dosa ini dosa yang paling luar biasa. Bukan berarti dosa lain sama aja, tapi dosa perzinahan ini dosa yang terikat, Bapak Ibu. Mau cerita sebentar, kesaksian sebentar saya dulu terikat. Namanya dosa perzinahan. Sebelum saya menikah saya jatuh dalam dosa perzinahan, Bapak Ibu. Untuk memulai kehidupan yang baru, ada harga yang harus saya bayar, dan itu tidaklah mudah. Tuhan harus menghancurkan saya, menghancurkan segala kedagingan saya. Saya menunduk di hadapan Tuhan, saya tunduk dalam ketaatan akan Tuhan. Itu bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, orang yang berzina itu akan malu seumur hidup, ya. Tapi ketika datang kepada Tuhan, seperti Raja Daud mengaku dosa dan mau hidup untuk Tuhan dalam pertobatan, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup memurnikan kita dengan kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak bisa Tuhan ubahkan. Untuk itu mari pakai hidup kita selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan. Hidup di dunia ini, ketika hidup di dunia ini masih ada masa anugerah. Tetapi ketika kita pulang, sudah tidak ada lagi masa anugerah. Mari pakai masa anugerah yang ada ketika kita masih ada di tengah dunia ini. Mari pakai hidup untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, taruh hidup sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa jatuh kapan saja. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, siapa bilang ketika sudah hidup dengan Tuhan tidak bisa jatuh? Bisa. Orang benar bisa jatuh 7 kali, orang benar 7 kali pun Tuhan angkat. Tapi tidak seperti yang dulu ketika dia masih hidup dengan kehidupannya yang lama. Beda dosa terikat dan dosa mengikat. Yang tidak terikat dan terikat beda. Maka untuk itu Bapak Ibu, mari kita merenungkan bersama firman Tuhan ini untuk menjadi kekuatan, teguran bagi kita semua. Dosa itu bukan ketika, dosa perzinahan itu bukan ketika langsung berhubungan badan, tidak berhubungan seks, tapi lewat pikiran saja sudah jatuh. Ketika kita melihat orang lain, menginginkan orang lain dalam hati, dalam pikiran saja itu sudah berzina. Mari tahirkan hidup kita dengan apa? Dengan roh Tuhan yang kudus memulihkan pikiran kita, memulihkan hidup kita dengan punya hubungan intim dengan Tuhan. Maka Dia sanggup membawa kita kepada jalan-jalannya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita dimerdekakan, dan kita mau berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan lewat apa? Firman Tuhan. Tuhan bicara ini lewat firman Tuhan ini. Jangan keraskan hati, tapi mari lembutkan hati kita untuk mendengar apa yang menjadi kemauan Tuhan. Biar hidup kita senantiasa ada dalam anugerahnya Tuhan, dalam pimpinannya Tuhan. Orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sangat berbahagia, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita dan melayakkan, menuntun kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari Bapak Ibu, kita mensyukuri nikmat dan kasih setia Tuhan lewat firman Tuhan di pagi ini. Dengan kita bersatu teduh, kita mengucap syukur bahwasannya Tuhan begitu baik. Dia senantiasa berbicara bagi kita dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Engkau berbicara bagi kami Tuhan bahwa dosa zina itu sangat menghancurkan kehidupan kita.
Bapa, dalam kerajaan surga kami mohon Tuhan, Engkau tahirkan setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, pagari kami Tuhan, agar kami tidak tersesat, kami tidak hidup di jalan-jalan dunia ini, tapi kami hidup berpusat kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup membawa kami kepada gelap menjadi terang. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan orang-orang yang mungkin hari ini hancur, hari ini yang terperangkap dalam segala belenggu dosa. Engkau sanggup melepaskan kehidupan mereka Tuhan. Jikalau Engkau memakai kehidupan hamba-hamba-Mu di dalam firman-Mu, Daud dan Abraham, Tuhan, Engkau juga akan memakai kehidupan kami. Kami percaya kasih karunia-Mu sama atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dalam tuntunan-Mu, hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah berbicara bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan menjadi harta yang tak ternilai bagi kami, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Kami taruh seluruh hidup kami, terjadilah seperti apa yang jadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, amin.